Sebenarnya ini hal yang sederhana, tapi memang perlu saya sampaikan kepada Anda semua agar hidup Anda itu bisa lebih maksimal. Karena banyak orang yang menganggap ini adalah hal yang remeh, tetapi ini sebenarnya penting gitu loh. Simak video ini sampai selesai, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Yayang. Selamat datang kembali di channel Yayang Sundawa, di mana di sini kita akan bahas mengenai pengembangan diri, bisnis maupun spiritual dan sebagainya. Anggaplah aku sebagai temanmu yang akan mengisi hari-harimu gitu ya. Dan semoga video-video di channel ini bermanfaat ya. Saya terima kasih atas dukungan kalian, channel ini bisa berkembang. Dan saudara sekalian bisa menuliskan doa terbaik di komentar. Yuk tuliskan doa terbaiknya di komentar agar diaminkan oleh ratusan ribu viewer channel ini. Dan teman-teman juga bisa masuk ke link Telegram official Yayang Sundawa yang sudah saya sediakan. Ada linknya di bawah di deskripsi. Oke, silahkan masuk dan gratis. Anda bisa berkomunikasi dengan saya langsung. Hari ini kita mungkin nggak ngomongin yang terlalu serius ya, karena mungkin aku pengen ngobrol aja dengan kalian. Ya, mengingatkan aja ya. Pernah nggak kalian itu merasa agak pesimis dalam hidup ini dan merasa kurang percaya diri dalam menjalani hidup ini? Pernah nggak seperti itu? Sebenarnya apa sih yang menyebabkan kita seperti itu? Banyak yang berkata bahwa sebenarnya, kalau menurut saya ya, sebenarnya apa sih yang menghambat kita itu untuk maju, untuk naik kelas, untuk berkembang dan sebagainya adalah kita itu terlalu melihat, satu ya, ini yang pertama adalah kita itu terlalu melihat kekurangan diri kita. Banyak orang itu fokus dengan kekurangannya. Saya tidak bisa ini mas, saya tidak bisa itu, ini sulit, saya itu nggak pinter ngomong mas, dan sebagainya. Nah, itu kan kekurangan, ya, itu kan kekurangan. Dan ingat sebenarnya teman-teman, kalau saya sering berkata dalam video-video saya bahwa semua hal itu bisa dipelajari kok. Semua hal itu bisa dipelajari asalkan kita mau. Ya, saya masih ingat ketika saya baru punya anak, ya, saya baru punya anak dan istri saya kan yang ganti nih pampers. Di saat itu saya berpikir kayaknya gak susah nih, kayaknya sulit nih ganti pampers ini. Dan aku bilang ketika istri saya minta tolong ke saya, udah kamu aja deh, aku nggak bisa gitu loh, susah kayaknya gitu ya. Nah, oke, lama kelamaan terjadi pada suatu hari itu istri saya nggak enak badan gitu, istri saya lagi nggak fit badannya, terus otomatis saya harus berusaha untuk belajar ini bagaimana cara ganti pampers. Ini mungkin hal yang sederhana, tapi bagi saya waktu itu agak aneh gitu loh. Nah, terus akhirnya saya mencoba, awalnya keliru kayak agak kurang rapat dan sebagainya, agak kurang pas. Terus habis itu pelan-pelan jadi mudah, dan itu jadi sangat mudah. Nah, begitu juga dengan hal yang lain. Saya dulu adalah seorang introvert ya, yang kalau ngomong sama orang itu malu gitu loh. Saya tuh orangnya cenderung pendiam gitu. Ngobrol sama orang aja kayak malu, minder gitu, apalagi ngobrol di depan umum. Dan ternyata teman-teman setelah itu terlatih dan alhamdulillah saya malah ketagihan nih ngomong di atas panggung gitu loh. Dan itu ternyata hal yang menyenangkan ketika kita berhasil menembus batas kekurangan kita, itu bisa kita tembus karena dengan dipelajari dan dilakukan secara kebiasaan. Nah, sebenarnya kalau kita itu bilang tidak bisa, itu sebenarnya bukan tidak bisa, tapi belum mencoba. Bisa jadi belum mencoba dan belum terbiasa dengan hal tersebut. Nah, jadi kalau saya bilang kepada Anda, kalau saya boleh pesan, anggap aja aku adalah teman baikmu ya. Aku pesan nih, jangan terlalu lihat kekuranganmu ya. Terima kekuranganmu. Apapun itu kekurangan Anda, diterima saja. Diterima dulu dengan ikhlas. Karena sebenarnya Allah itu kan tidak mungkin memberikan kita cuma kekurangan. Pasti ada kelebihan-kelebihan yang lain yang mungkin orang lain tidak memiliki. Ya, contoh nih, misalkan Anda memiliki kekurangan apa, itu pasti Allah punya kasih kamu kelebihan ya. Jadi fokuslah dengan kelebihanmu ya. Kelebihannya apa? Coba aku pengen tahu nih, kamu sebenarnya kelebihanmu apa sih? Yang menurut kamu itu kelebihanmu apa? Coba tuliskan di komentar. Halo teman-teman, saya ada kabar gembira untuk kalian semua. Hari ini saya sedang membangun bisnis spesial untuk kalian semua. Dan di bisnis ini saya namakan bisnis anti gagal. Karena saya menggaransi Anda anti gagal, anti rugi. Kita mulai gebrakan di Indonesia. Dan ini adalah satu-satunya dan pertama kali di Indonesia. Saya mengharapkan Anda untuk ikut di peluang ini. Anda akan saya bimbing langsung, mulai dari nol hingga Anda bisa berpenghasilan
di bisnis anti gagal ini. Jika kamu berminat, silakan langsung hubunginya di deskripsi bisnis anti gagal dan Anda langsung bisa berinteraksi langsung dengan saya. Saya tunggu Anda untuk bergabung. Dengan kita fokus ke kelebihan, maka kita akan lebih powerful di situ. Kalau kita terus mengingat kekurangan, maka kita akan badan loyo, lemes dan seperti itu ya. Tapi walaupun kita punya kekurangan, kita boleh dong belajar hal yang baru. Kayak tadi saya nggak bisa ngomong, saya belajar cara ngomong. Dulu saya di depan kamera gini juga gugup gitu, tapi sekarang lama-kelamaan terbiasa dan terciptalah 500 video untuk Anda gitu ya, luar biasa. Nah, jadi yang pertama ketika kita punya kekurangan, kita berusaha untuk memperbaiki. Pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru, nggak usah, ya yang santai aja gitu loh ya, tenang aja. Oke, itu yang pertama yang ingin saya ingatkan kepada Anda agar diri Anda itu bisa lebih maju, lebih berkembang. Fokuslah ke kelebihan Anda. Yang kedua adalah, jangan bandingkan hidup Anda dengan orang lain ya, karena ini bisa nyelekit banget di hati gitu ya. Contohnya nih, misalkan kamu dulu di sekolah berprestasi, terus kamu punya temen nih, yang prestasinya kurang bagus di sekolah. Ternyata pas reunian, ternyata dia lebih sukses daripada kamu gitu loh. Kamu datang pasti naik motor, dia datang udah pakai Mercedes-Benz misalnya. Nah, otomatis ketika kita membandingkan langsung diri kita dengan orang lain, otomatis itu nanti akan terjadi gap ya, yang menyebabkan diri kita ini seperti kok kayak melas banget, kayak susah banget gitu ya. Kok dia bisa ya, kok aku enggak dan sebagainya. Padahal kan dulu di sekolah pinter aku dan sebagainya. Ya, paham ya maksudnya ya? Nah, jangan bandingkan diri dengan orang lain, karena kita kan tidak tahu sebenarnya, walaupun dia naik mobil bisa jadi dia punya pikiran-pikiran yang lain, atau mungkin ada suatu masalah yang tidak diceritakan kepada Anda ya. Jadi hidup ini ya hidup kita gitu loh, beda. Jadi setiap orang itu punya hidup, dan kalau Anda membandingkan hidup Anda dengan orang lain, maka nanti ya beda lah, kan orangnya juga beda, yang menjalani beda. Tapi Anda melihat orang lain seperti saya nih, saya melihat orang lain yang lebih sukses ya. Saya juga belajar dari dia. Saya belajar dari dia, apa yang bisa saya pelajari, apa yang positif dari diri dia itu saya pelajari, gitu ya. Dan saya tidak hanya membandingkan, mohon maaf nih, dengan orang yang lebih atas daripada saya kelasnya gitu ya. Tapi saya juga melihat orang yang ada di lebih rendah gitu. Saya lihat teman-teman yang hari ini buat makan aja susah, buat makan aja susah, kayak gitu. Saya juga melihat seperti itu. Jadi melihat ke atas untuk sebuah motivasi, melihat ke bawah untuk kita bersyukur. Dan lebih baik kalau menurut saya sih banyak lihat ke bawah aja ya. Jadi kan kita bisa bersyukur dan hati kita tuh nggak gondok gitu loh. Karena itu akan menjadi beban di pikiran Anda. Dan saya bilang hilangkan dulu, pelan-pelan aja lah, santai aja, slow gitu loh. Jadi hidup kita ini adalah hidup kita, bukan hidupnya mereka. Kitalah yang menjalani gitu loh. Nah, banyak orang-orang stres gitu karena memikirkan, membandingkan dirinya dengan orang lain. Ngapain juga dibanding-bandingin, mau kita ini punya kehidupan masing-masing kok dibanding-bandingin gitu ya. Jadi 2 pesan saya tadi semoga bisa bermanfaat ya. Ini mungkin videonya singkat. Yang pertama adalah fokuslah ke kelebihan Anda, jangan fokus ke kekurangan, karena kekurangan itu selalu ada terus deh. Makanya kalau kita tuh belajar hal yang baru, terus melatih diri dalam kondisi tidak nyaman, jadi kamu itu jangan rebahan terus, jangan nyaman terus, coba deh sesuatu yang baru. Itu investasi gitu, yang ngeluarin uang untuk belajar hal yang baru, ikut kelas, ikut apa, silahkan ya. Terus yang kedua adalah tetaplah menjadi dirimu sendiri dan jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain gitu ya. Karena setiap orang itu selalu punya masalah bro, setiap orang itu pasti punya masalah, dan kita tidak tahu masalah orang itu, kita tahunya kan masalah diri sendiri. Dan jangan membandingkan diri dengan orang lain yang lebih sukses, lebih gini, dia bisa beli apa, ya udah nanti Anda akan merasa kecil kalau Anda memikirkan itu. Lebih baik Anda pikirkan bagaimana agar diri Anda ini bisa bertumbuh lebih baik. Itu lebih top, Marco top. Oke, semoga videonya bermanfaat, singkat, padat, jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and good luck. Salam laris manis.